Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu lagi di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11, yakni dengan materi teks ceramah, yakni dengan KD 3.3, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah, serta KD 4.3, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Itu IPK-nya. Untuk KD 3.3 ada 3 IPK-nya, KD 4.3 ada 1 IPK. Baiklah anak-anak. Nah, di sini ada ceramah, ada khotbah, ada sambutan. Ketiganya merupakan bagian dari pidato. Jadi, pidato di sini adalah ibu dari ketiga bentuk tersebut. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Pengertian ceramah. Menurut KBBI, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Ciri teks ceramah. Yang pertama, memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. 2. Merupakan keterampilan berbahasa satu arah. 3. Dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar klasikal. 4. Pembicara berdiri di depan orang banyak untuk menyampaikan materi, sementara pendengar hanya menyimak saja. 5. Merupakan kegiatan pasif reseptif. 6. Isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. 7. Isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. 8. Isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. 9. Bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami oleh pendengar. 10. Bahasa yang digunakan penceramah harus santun dan rendah hati. Baik, lanjut dengan tujuan teks ceramah. Ada 6 di sini tujuan dari teks ceramah. Yang pertama, informatif, persuasif, argumentatif, deskriptif, rekreatif, dan naratif. Kemudian, jenis informasi dalam ceramah. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. 3. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. 4. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Dan 5. Informasi berdasarkan bidang kepentingan. Nah, sekarang 4 informasi untuk jenis bidang kepentingan. Di sini ada yang pertama, keselamatan dan kelangsungan hidup, perubahan kehidupan, cara atau kiat baru dan praktis, serta peluang untuk memperoleh sesuatu. Anak-anak, kita lanjut dengan jenis ceramah. Dasarnya ada 2 jenis ya. Yang pertama, dilihat dari segi materi dan jumlah pendengarnya. 1. Ada ceramah umum. 2. Ada ceramah khusus. Kemudian dari segi tujuan, ada ceramah informatif, ceramah persuasif, dan ceramah rekreatif. Lebih lanjut, silakan baca buku teksnya juga ya. Ibu di sini hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Lanjut dengan unsur ceramah. Ada 5 ya. Ada penceramah, jadi orang yang menyampaikan ceramah namanya penceramah. Ada pendengar, ada materi,
ada metode dan media. Metode ini ada 4, ada impromptu, ada naskah, menghafal, dan ekstemporan. Impromptu itu secara dadakan, naskah dia menggunakan naskah. Menghafal, naskah disediakan, kemudian penceramah menghafalkannya untuk disampaikan kepada pendengar. Sedangkan ekstemporan, penceramah membawa teks hanya poin-poinnya saja. Media di sini, media bisa langsung, bisa tidak langsung. Langsung misalnya langsung di depan umum. Sedangkan tidak langsung bisa melalui rekaman. Baik, lanjut anak-anak dengan struktur teks ceramah. Yang pertama pendahuluan atau tesis, kemudian isi dan 3 penutup. Untuk pendahuluan atau tesis ini berisi salam, mungkin selamat pagi atau salam umat beragama, Om Swastiastu itu salam. Kemudian sapaan, menyapa audien, bagaimana menanyakan kabar. Kemudian ucapan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan ceramah. Selanjutnya ada bagian yang bersih paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Di sini penceramah menyampaikan tema ceramah yang disampaikan. Yang kedua isi. Isi ini berisi inti, itu berisi paparan, pandangan dan ilustrasi materi serta gagasan atau ide yang muncul dari penceramah. Terakhir penutup itu bisa berupa simpulan, bisa berupa penegasan atau bisa berupa imbauan. Jadi menyimpulkan isi materi ceramah yang sudah disampaikan, atau mungkin menegaskan atau mungkin mengajak pendengar agar mengikuti keinginan penceramah. Juga di sini mengucapkan permintaan maaf jika sekiranya ada salah kata yang diucapkan oleh penceramah ketika menyampaikan ceramah. Dan terakhir dengan salam penutup. Nah, ini contoh isi ceramah ya anak. Oke, silahkan lihat. Silahkan dibaca sendiri ya. Ini contoh ceramah. Nanti ada pertanyaan, nanti kita bahas lebih lanjut itu apa manfaat mendengarkan ceramah, apa manfaat menyajikan ceramah, kapan dan di mana saja kesempatan mendengarkan ceramah bisa kita ikuti, bagaimana persamaan dan perbedaan antara ceramah, pidato, sambutan serta khotbah. Kemudian yang kelima, informasi atau pengetahuan apa saja yang diperoleh dengan menyimak ceramah tersebut. Lanjut dengan kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama menggunakan pronomina pertama tunggal, saya, dan jamak yaitu kita. Dan pronomina kedua jamak, kalian itu sebagai sapaan. Yang kedua menggunakan kata-kata teknis atau istilah berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi yaitu berupa sebab akibat dan temporal atau hubungan kausalitas dan waktu. 4. Menggunakan kata kerja mental. Sudah pernah itu kata kerja mental? Ya, merasakan, memikirkan. Kemudian menggunakan kata-kata persuasif, itu ajakan dan imbauan. 6. Menggunakan partikelah, bisa berupa imperatif atau kalimat imperatif, bisa juga dengan kalimat deklaratif. Yang ketujuh menggunakan kalimat simpleks atau tunggal dan kalimat kompleks atau majemuk. Nah, kemudian kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Ada kalimat majemuk
bertingkat hubungan akibat. Ada kalimat majemuk bertingkat hubungan cara. Kalimat majemuk bertingkat hubungan sangkalan. Kalimat majemuk bertingkat hubungan kenyataan. Kalimat majemuk bertingkat hubungan hasil. Kalimat majemuk bertingkat hubungan akibat. Dan kalimat majemuk bertingkat hubungan penjelasan. Ya, ada 7 di sini KMB yang ada dalam teks ceramah. Silakan anak-anak cari yang mana yang dimaksud hubungan akibat, apa kata tugasnya, pengakibatan ya. Karena itu maka sehingga hubungan cara, dengan, dan sebagainya. Lanjut dengan mengonstruksi teks ceramah. Ada 4 cara dalam mengonstruksi teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, membuat kerangka ceramah. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka ceramah. Topik dulu tentukan apa topiknya, kemudian apa tujuannya, baru dibuat kerangkanya. Selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah teks ceramah. Nah, ini tips sebagai pembicara yang baik dalam berceramah. Yang pertama, harus memandang sesuatu hal dari sudut pandang yang baru atau tak terduga pada hal-hal umum. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas, memikirkan dan membicarakan isu-isu dari beragam pengalaman di luar kehidupannya sehari-hari. 3. Antusias, menunjukkan minat yang besar pada apa yang diperbuat dalam hidupnya. 4. Tidak membicarakan diri sendiri. 5. Sangat ingin tahu. 6. Menunjukkan empati, berusaha menempatkan diri pada posisi untuk memahami apa yang dikatakan. 7. Memiliki selera humor dan tidak keberatan mengolok-olok diri sendiri. Serta yang ke-8, mempunyai gaya bicara sendiri. Jadi itu materi singkat tentang teks ceramah, sengaja Ibu tidak ulas agar bisa kita diskusikan lebih lanjut. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.